Puji Tuhan. Terima kasih. Living by Faith. Luar biasa ya. Selamat petang saudara-saudara. Selamat hari Sabat. Seperti dikatakan tadi, ini malam kita bertemu untuk malam, walaupun besok siang-siang dan sampai petang kita masih bertemu lagi di sini. Tapi mungkin bagi saudara-saudara yang mungkin malam ini menjadi terakhir bagi kita bertemu, kalau ada satu dan lain hal kita tidak bertemu lagi saudara-saudara, saya berharap kita bertemu di laut kaca nanti jika Yesus datang. Tapi untuk sementara waktu jangan sungkan untuk kontak kami, hubungi kami. Kami punya website namanya hcbn.id, His Coming Broadcasting Network.id. Mungkin yang sedikit lebih belia punya Instagram ada di HCBN Indonesia. His Coming Broadcasting HCBN Indonesia ya. Nanti kita boleh berjumpa di sana, nanti kalau ada update kita beri update dan selalu say hello supaya kita selalu in contact ya satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan mengajarkan kami to live by faith, not by sight. Dengan iman, tetapi bukan dengan penglihatan kami. Terima kasih Tuhan, minggu yang sudah berjalan, Sabat yang telah tiba, Tuhan sudah mengajari kami begitu banyak hal melalui pertemuan-pertemuan kami Tuhan. Buka mata kami sekali lagi, telinga kami, hati kami hari ini Tuhan, supaya sekali kami boleh mendengar sabda-Mu melalui segala sesuatu yang hamba-Mu bagikan dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara-saudara, tajuk malam hari ini saya beri persiapan yang paling penting. Kalau yang paling penting ada yang tidak terlalu penting, tetapi yang ini maha penting. Mengapa saudara-saudara? Karena kalau tidak ini disiapkan, mungkin gagal kita ya. Saudara tahu di benak kita setiap hari, kita ini sadar bahwa dunia mempunyai harapan saudara-saudara untuk melihat Yesus, bukan saat Yesus datang nanti. Dunia hanya mempunyai harapan untuk melihat Yesus di saat satu jemaat bangkit menjadi perwakilan karena sudah dirubahkan jemaat ini memiliki tabiat Yesus. Ya. Nah, lalu jemaat ini sayangnya sedang tertidur. Bukan mati, saudara-saudara, tidur. Oleh karena itu jemaat perlu dibangunkan. Oleh siapa, saudara-saudara? Jemaat yang lebih kecil, yaitu keluarga-keluarga kita. Saya mau buka satu tulisan di sini. Ini dia. Di dalam buku Last Days Events, peristiwa-peristiwa akhir zaman yang ditulis oleh hamba Tuhan. Aduh, ini kenapa selalu begini ya? Oke. Ini dia. Halaman 52, paragraf yang ketiga. Victory will attend the third angel's message ya. Kemenangan akan bersama dengan apa ini? Pekabaran malaikat ketiga. Saudara-saudara kita tahu sebagai umat Advent hari ke-7, kita diberikan pekabaran malaikat ketiga yang akan menyelesaikan pekabaran Injil sampai ke dunia. Inilah pekabaran terakhir. Mudah saja saudara-saudara, jangan terima tanda binatang itu isinya. Ya. Dunia belum mengerti sekarang ini, walaupun kita bagi-bagi buku, kita ajar, belum mengerti, belum diberi kuasa hujan akhir untuk mengerti apa ini tanda binatang. Kecuali nanti kalau tanda binatang sudah muncul, dunia baru mengerti. Oh ini dia. Lalu ada jemaat gereja Advent hari ke-7 yang akan mengamarkan jangan diterima itu. Nah saudara-saudara, sebelum tanda binatang itu muncul, ya ini adalah persiapan terakhir dan ini adalah pekerjaan terakhir. Lalu hamba Tuhan Nyonya Ellen White menuliskan, ya, bagaimana pekabaran tersebut bisa menang, berhasil,
Ini ditulis, as the captain of the Lord's host tore down the walls of Jericho. Sebagaimana Tuhan pemimpin ya semua pasukan alam semesta, Kristus sebagai kaptennya yang memimpin bangsa Israel menghancurkan tembok Jericho. Ya. Jadi Yesus yang sudah memimpin zaman dahulu kala sudah menghancurkan tembok Jericho, seperti demikianlah umat-umat Tuhan yang memelihara hukum Tuhan akan menang. Dan semua elemen-elemen atau unsur yang menentang umat-umat Tuhan ini akan dikalahkan. Saudara, ada satu pelajaran yang mau diberikan pada kita. Bagaimana sih pekabaran pekerjaan terakhir ini, pekabaran malaikat ketiga akan selesai, bagaimana caranya? Tuhan sudah memberikan. Belajar saja dari bagaimana dahulu tembok Jericho diruntuhkan. Nah, simple ya. Saya diberi papan tulis malam hari ini. Whiteboard. Saudara tahu Jericho? Semoga terlihat dari belakang ya. Jericho. Boleh lihat belakang? Hopeless. Kemarin ada ini tampil di sini, tapi oke. Jericho. Ini adalah tujuan terakhir saudara-saudara, karena Jericho adalah simbol, nah ini dia. Jericho adalah simbol dari kota yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel masuk ke dalamnya menjadi promised land, ya. Ini adalah simbol. Ya, Rasul Paulus katakan 1 Korintus 10 ayat 11, segala sesuatu yang menimpa bangsa Israel adalah pelajaran atau ensample atau contoh atau pola bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman. Ya, semua ini bukan cuma cerita anak-anak, saudara-saudara. Bukan anak kecil, budak-budak kecil, bukan. Pelajaran bagi saudara-saudara yang sudah dewasa. Ya. Jadi Jericho adalah simbol dari apa? Kemenangan kita. Ya. Membawakan pekabaran malaikat ketiga ini sama dengan menghancurkan kota Jericho. Nah, bagaimana kota Jericho dihancurkan, saudara-saudara? Kita tahu dari sini, ya, dari mana mereka? Dari Mesir. Berapa tahun, saudara-saudara? 40 tahun, betul? Ya. Sampai 40 tahun, kota Jericho sudah terlihat. 40 tahun ya. 40 Paskah, saudara-saudara. Paskah peringati setiap tahun. Sembeli itu domba ya, tanggal 4 bulan pertama ya, selalu setiap tahun 40 Paskah, kemudian hampir 40 Paskah. Paskah yang akan 40 ada di sini mereka, saudara-saudara. Sebelum masuk ke kota Jericho, mereka ada di tepi sungai apa? Nah, sungai Jordan. Apa yang terjadi sebelum menyeberang? Musa mati. Musa mati, ada seorang pengganti. Siapa namanya? Joshua. Saudara, ini kemudian simbol ya. Manusia boleh memimpin perjalanan keluar dari Mesir, tetapi tidak bisa memasukkan ke dalam apa? Tanah perjanjian. Tidak sanggup saudara dan saya, siapapun pemimpin kita kalau manusia tidak bisa, saudara-saudara, harus digantikan oleh siapa? Ada beberapa nama Joshua, saudara-saudara, yang kita kenal. Joshua atau Jehoshua. Atau yang kita lebih kenal lagi siapa? Jesus. Ini adalah simbol bahwa saudara dan saya
Di saat kita mau masuk mendekati kota Jeriko, segala sesuatu sudah tergenapi, saudara-saudara. Saudara akan dituntun bukan oleh manusia, hanya oleh Yesus. Joshua ini luar biasa, saudara-saudara. Bangsa Israel takut dengan Joshua, tunduk. Tetapi tugas pertama Joshua, tugas pertama Yesus untuk kita, sebelum kita masuk ke dalam menyelesaikan pekerjaan Injil terakhir kalinya, adalah memasukkan saudara dan saya kemana? Ya ini dia. Apa artinya Jordan, saudara-saudara? Semua nama-nama di Alkitab punya arti. Namanya artinya apa? Mati. Saudara dan saya akan dibawa oleh Yesus. Kalau tidak mati bersama Kristus, tidak mungkin melihat kerajaan, tidak mungkin ikut partisipasi di dalam penyelesaian pekerjaan terakhir. Ya. Nah, ini lucu juga ya, ada 2 kali penyeberangan air di sini. Yang pertama adalah Laut Mati, betul? Yang kedua adalah Laut Sungai Jordan. Kita dibaptis 2 kali, saudara-saudara. Yang pertama dibaptis dengan air, yang kedua kali dibaptis oleh Roh Kristus. Betul ya? Saat Joshua memimpin bangsa Israel menyeberang Sungai Jordan, berhasil tidak dia? Berhasil. Sesegera orang-orang Lewi yang membawa tabut perjanjian menginjakkan kaki di Sungai Jordan, yang airnya begitu deras. Sesegera itu juga airnya berhenti. Diletakkanlah 12 batu di tengah sungai, bangsa Israel menyeberang. Sesudah mereka sampai di seberang sana, batu dikumpulkan saudara-saudara di sini. 12 batu. Begitu kurang lebih ya. Kumpulkan itu batu, letakkan di seberang sana Sungai Jordan. Menjadi simbol bahwa bangsa Israel sudah menyeberangi sungai ini dan sudah mati bersama Joshua. Saudara-saudara, 12 batu. 12 batu ini ada lagi terjadi ya, di sini. Mana berhenti? 40 tahun berjalan, pada hari itu juga mana berhenti. Tuhan katakan mulai sekarang kamu tidak perlu lagi diberi roti. Karena kamu akan menjadi roti hidup di sini. Ya, ada satu lagi yang terjadi saat mereka tumpuk ini 12 batu. Apa saudara-saudara? Saya tidak tahu ya, orang Sabah bilang apa ya? Circumcision. Ini adalah simbol saudara-saudara ya. Hanya di saat kita melalui Jordan bersama Kristus, ada perintah ini, sunat. Walaupun ini secara jasmani bagi mereka, kita punya arti rohani ya. Bilangan 30 ayat 6 dan 10 ayat 16. Sunatlah hatimu. Ya. Jangan hati kita yang kaku dan keras ini dibuang saudara-saudara, supaya kita mempunyai hati yang baru. Hanya bisa terjadi saudara-saudara di saat kita pegang tangannya Kristus menyeberang Sungai Jordan, baru saudara-saudara bisa memiliki hati yang baru. Selama perjalanan ini tidak ada sunat terjadi saudara-saudara. Makanya degil hatinya orang Israel keras seperti batu. Akhirnya terbuang di saat mereka menyeberang Sungai Jordan. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, sesudah itu ada di dalam Joshua 5 ayat 9.
inilah yang terakhir kali. Akhirnya mereka siap, mereka angkat serunai, trompet mereka, bukan tombak, bukan pedang, saudara-saudara, tidak perang dengan fisik. Ya. Apa ditulis Joshua 5 ayat 9? Hari ini, I take away the reproach. Ya. Tuhan katakan, hari ini aku angkat celah yang menimpa kamu di Mesir. Waduh, lucu ya. Sudah 40 tahun meninggalkan Mesir, tetapi baru 40 tahun kemudian Tuhan bilang, inilah hari inilah baru saya angkat kamu punya celah. Sebenarnya kalau dilihat kata celah tersebut apa? Reproach. Dilihat dari bahasa Ibrani, saudara-saudara, apa? Malu. Kapan kita malu, saudara-saudara? Kalau melakukan kesalahan ya. Kemarin kita bahas kapan, saudara, kalau malu. Oleh karena itu kita tutup, kalau kita telanjang. Ketelanjangan kita akhirnya, saudara-saudara, malunya kita karena kita ini telanjang, ditutupi oleh Kristus dengan darah domba. Ini hanya terjadi di saat apa? Semua ini selesai. Nah, saudara-saudara, sebelum ini terjadi, inilah Paskah nomor 40. Paskah yang terakhir sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Mana akhirnya berhenti? Ada sesuatu yang terjadi sebelum ini terjadi. Sesudah mereka dikumpulkan jadi 12 batu, disunat mempunyai hati yang baru, sebelum ini selesai dan mereka pergi ke kota Jericho dengan lagu. Dengan lagu ya. Bukan dengan pedang, bukan dengan tombak. Dengan lagu diberikan, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Gitulah kurang lebih lah ya. Apa ini? Setelah disunat, saudara-saudara, ditumpuk 12 batu, diberikan lagu. Siapa diberikan lagu, saudara-saudara? Menyelesaikan pekerjaan Injil, Tuhan memberikan suatu lagu, yaitu lagu Musa, lagu pembebasan, the song of deliverance. Siapa yang diberikan the song of deliverance, lagu pembebasan, yaitu lagu Musa? Siapa di akhir zaman nanti? Ada yang tahu? Wahyu 14. Sekelompok umat manusia diberikan lagu, saudara-saudara, yaitu lagu pengalaman bagaimana Tuhan menuntun mereka. Sekelompok umat ini namanya 144.000. Inilah yang Tuhan akan pakai menyelesaikan pekerjaan Tuhan terakhir kalinya, menjemput jumlah yang besar. Inilah ada di dalam Wahyu 7 ya. Wahyu 7 bercerita mengenai 144.000 dipersiapkan, sesudah mereka siap diberikan lagu karena mereka tahu apa artinya dibebaskan dari perhambaan dosa. Apa yang terjadi di sini? Apa ini artinya? Ini gimana orang Sabah bilang, tenda kah? Kemah. Semua bisa dihapus ini ya. Apa artinya kemah kalau begitu? Apa artinya kemah? Saudara tahu ini perjalanan bangsa Israel adalah cerita bagi saudara dan saya karena kitalah yang sedang mengulangi ya, the typification ya, typifying menjadi apa ya? Menggenapi cerita ini. Ini sedang bercerita mengenai 144.000, 12 batu dikumpulkan, satu batu dari satu suku Musa. Hanya bersama Yesus mengikuti kemana dia pergi. Mempunyai hati yang baru. Diberikan lagu. Menyelesaikan pekerjaan Injil bukan dengan kekuatan kita saudara-saudara, tetapi dengan lagu. Apa artinya? Memiliki pengalaman dibebaskan, delivered ya, oleh Tuhan. Saudara tahu kemarin kita bahas Elia. Ada 3 Elia, saudara-saudara ya. Satu adalah Nabi Elia. Yang kedua adalah siapa?
Yohanes Pembaptis. Yang ketiga adalah siapa? Elia katanya akan datang sebelum hari Tuhan yang besar yang dahsyat itu. 144.000. Hanya simbol, saudara ya. 144.000 ini, kalau ini diangkat ke surga dengan hidup-hidup, ini mati untuk Kristus, ini katanya pun akan diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Saudara ingat tempat di mana Elia diangkat oleh Tuhan dengan kereta berapi. Nama tempatnya adalah Gilgal. Elia tinggalkan jubahnya. Tuhan angkat dia dengan kereta berapi-api tanpa mengalami kematian. Makanya di dalam surga ini hanya Musa dan Elia, saudara-saudara, katanya ya. Kalau di dalam ayat yang sama, kumpulkan 12 batu itu, sunat bangsa Israel, dan namakan tempat itu adalah Gilgal. Saudara, ini bukan semua kebetulan ya. Inilah tempat dinamai Gilgal yang kemudian di mana Elia menjadi simbol, menjadi 144.000 dengan harapan saudara dan saya akan melihat Yesus datang di awan-awan karena kita sudah ikut partisipasi menyelesaikan pemberitaan Injil, pekabaran malaikat yang ketiga. Nah, saudara-saudara, persiapannya apa yang paling penting kalau gitu? Persiapan yang paling penting, saudara-saudara, adalah persiapan yang ini dia. Apa artinya kemah? Sesudah disunat, bangsa Israel semangat, saudara. Ayo kita pergi serbu. Kita tarik pedang kita, tarik tombak kita, ambil panah kita, hancurkan kota Jeriko dengan kekuatan tangan kita sendiri. Tuhan katakan apa? Santai dulu, Bung. Masuk aja dulu ke dalam kemahmu. Yang berperang itu bukan kamu nanti. Yang berperang itu nanti saya. Apa artinya, saudara? Tuhan mengundang saudara dan saya, betapapun semangatnya kita menyelesaikan pekerjaan Injil hari ini, membuat ministry, memperbesar gereja, membaptiskan orang, bagi-bagi buku, buat KKR, buat televisi, buat percetakan buku-buku dan sebagainya, buat sekolah. Tuhan kata, itu semua bagus. Tapi hei umat Advent hari ke-7, ada satu persiapan yang kamu lupakan. Sementara kamu semangat melakukan pekerjaan Tuhan, semangat dengan dengar pertemuan seperti ini, semangat kamu bagi-bagikan buku dan semangat berkhotbah mengajar Alkitab, persiapan satu-satunya saudara-saudara, bukan mengasah pedang, bukan mempertajam tombak, tetapi pulang ke tenda kita. Tuhan berikan 4 hari kepada bangsa Israel. Ya. Lucu ini kalau baca 4 ya, ini panjang, saya nggak mau bahas malam ini. 4 hari ini kalau orang Cina ini, orang Chinese, ya. Orang Cina tidak suka angka 4. Tapi sebenarnya angka 4 ini adalah angka kebaikan, saudara-saudara. Yang mati ini adalah siapa? Manusia lama. Saudara diperintahkan oleh Tuhan hari ini. Ya, dengan Ramon sama Sandy datang ke sini, jauh-jauh dari Jakarta, datang ke Sabah. Bukan untuk mengundang saudara-saudara, oh mari kita bekerja untuk Tuhan, kita jual rumah kita, jual kita punya kereta, kita quit kita punya bisnis, berhenti dari sekolah dan sebagainya. Bukan. Itu bukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan saudara dan saya, masuk kamu ke dalam tendamu. Ada siapa di dalam tenda, saudara-saudara? Saya berdiri di sini, ini bukan tenda saya, saudara-saudara. Kita baru kenal 1 minggu. Ya. Saudara tidak kenal seperti apa, macam apa saya ini manusia. Orang benarkah? Atau cuma orang bohong-bohong kah?
Oleh karena itu Tuhan perintahkan Ramon, Sandy, tugas kamu yang utama bukan pergi ke Sabah berkhotbah. Walaupun ini adalah baik. Kamu pulang ke rumah, bereskan kamu punya tenda dulu. Kamu punya kemah. Karena orang di kemah kamu paling mengerti siapa dirimu. Saudara-saudara, sering kali kita merasa kita mau hebat di luar tenda. Di luar kemah senang kita ya, ditepuk tangan oleh orang. Mudah kita kelihatan orang benar di luar kemah kita. Mudah kita dipuji orang di luar kemah kita. Kita bekerja mudah terlihat, hebat ini. Kalau di luar kemah, saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang yang paling penting adalah di saat Tuhan kirimkan orang paling dekat di sekitarmu untuk sesungguhnya menguji siapa kamu sebenarnya. Saudara-saudara, lebih mudah kelihatan orang baik di luar kemah atau di dalam kemah kita? Kira-kira gimana? Saudara mungkin kira, saya orang baik. Tapi kadang-kadang yang tertawa adalah istri saya sendiri, saudara. Kadang anak-anak saya. Tapi inilah tantangannya. Saudara-saudara mungkin mempunyai problema bahwa saya tidak punya kemah. Saya tidak sejalan dengan suami saya. Saya tidak sejalan dengan istri saya. Anak-anak saya masih ada di luar kemah. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Bukan paksa mereka untuk masuk di kemah kita, bukan kita perbaiki orang lain. Tetapi saudara harus di reverse, harus dibalik. Kita pulang ke kemah, kita tanya sama orang-orang yang ada di dalam kemah kita, "Hei, kamu melihat Yesus atau tidak di dalam kehidupan saya?" Mengapa begitu hebat kita paksa orang saudara-saudara untuk ikut jalan kita, tetapi kita tidak pernah tanya sama orang tersebut, "Hei, kamu melihat Yesus atau tidak di dalam kehidupanmu?" Kalau kamu belum melihat Yesus dalam kehidupanmu, jangan harap saya bisa membawa kamu untuk melihat Yesus yang saya sembah. Saudara, saya menikah dengan istri saya dulu bukan orang. Tapi karena dia ikut saya, dibaptislah dia, besok kita cerita ya, siang-siang ya. Saya merasa saya yang tahu. Semua jawaban dunia ini saya tahu. Kamu nggak tahu apa-apalah. Segala sesuatu saya merasa ini jalan saya, kamu, you follow me, I don't follow you. Ya. Bertahun-tahun saya coba paksakan saya punya agenda. Saudara, 5 tahun pertama kami menikah, rasanya seperti neraka, saudara-saudara. Luar biasa, istri saya puji Tuhan dia bertobat ya. Saya pun bertobat, maaf. Saya tanya sama istri saya, apakah kamu melihat Yesus dalam kehidupan saya? Oh tidak. Saya menjadi seorang diktator di rumah. Segala kita punya konflik di dalam rumah ini saya selesaikan dengan saya punya kekuatan sendiri. Saya pernah kalau kita berkelahi ya, saya pernah satu kali, ya setiap hari kami bertengkar, saya bilang istri saya, "Hey Sen, I cannot take this anymore." Saya tidak bisa, saya nggak kuat lagi ini. Ini perkawinan saya rasa ini Tuhan gagal, Tuhan salah pilih. Coba itu ambil saya punya lemari itu, saya punya pistol dulu. Ambil, taruh di kepala saya, tarik pelatuknya. Biar saya coba bunuh diri. Saya mau bunuh diri tapi takut mati, saudara. Saya bilang, kamu tarik pelatuk. Sudahlah kita akhiri sini, karena this is not working out. Gagal kita. Dia marah-marah terus. Dulu istri saya waktu badannya masih sedikit lebih kecil ya. Saudara-saudara mungkin tempat tidur itu, ranjang, kasur. Wah dia balik. Kuat dia dulu. Kalau dia sudah marah, waduh tidak ada bendung amarahnya. Dia marah, saya juga marah. Stres kami di dalam rumah tangga. Akhirnya dia tidak mau ambil itu pisau, saya bilang, "Oke, maybe you want to see me suffer." Mungkin kamu melihat saya menderita. Oke. Saya ambil dulu sepatunya, saudara. Kalau dia pakai sepatu dulu ke gereja, itu pakai dia punya heel yang tinggi. Yang kalau jalan bunyi tak tok tak tok tak tok tak. Nah, itulah. Saya ambil sepatunya dia, saya pukulkan ke kepala saya itu. Saya mau lihat supaya dia lihat saya suffering. Darah keluar kemana-mana. Saya juga, aduh Tuhan, ini rasanya mau mati seperti ini kah?
Lalu berapa menit kemudian saya merasa dingin, saudara-saudara. Saya berdoa, Tuhan, saya menyesal juga ini. Tapi kalau saya mati Tuhan, ampuni saya. Tapi kalau saya tidak mati, saya mau bertobat. Takut juga menghadapi kematian, karena saya sudah lemas. Di dalam kamar semua, di dalam bilik kami itu semua darah. Akhirnya orang-orang dari kami punya security, saya punya driver, saya punya staff masuk ke dalam kamar, buka pintu, mereka pun kaget. Saya sudah terkapar, sudah mau pucat. Mereka angkat saya masuk ke dalam mobil, pergi ke hospital. Lalu hospital tanya apa, semua question saya tidak bisa jawab. Mereka pegang kepala saya, masukkan apa, lidocaine, whatever, mereka jahit satu-satu. Stitch. Saya hanya terpaku menatap langit. Saya katakan, Tuhan, mungkin saya yang salah. Lalu saya katakan kepada diri saya sendiri, mungkin saya harus percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya, supaya mereka memiliki tabiat Kristus. Roma 8 ayat 28, betul ya? Segala sesuatu sedang bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi dia. Supaya saya dikembalikan image, inilah tajuk kita minggu ini ya. Supaya gambar rupa anaknya itu dikembalikan kepada saya. Apa ini rupa anaknya? Tabiat Kristus hendak dikembalikan kepada saya. Oleh karena itu Tuhan berikan alat yang paling hebat. Seorang istri. Seorang istri adalah pendamping saudara-saudara. Tapi seorang istri adalah alat yang paling hebat mengembalikan tabiat Kristus di dalam kehidupan suaminya. Begitu juga sebaliknya ya. Kenapa? Apa tabiat Kristus saudara-saudara? Apa ini? Unconditional love. Ya. Cinta atau kasih tanpa syarat. Tuhan mau saya memiliki kasih tanpa syarat. Oleh karena itu, saya diharuskan belajar setiap hari memiliki kasih tanpa syarat. Cinta tanpa syarat. Oleh karena itu dibelikanlah seorang pasangan yang tidak pernah memenuhi syarat, saudara-saudara. Ironis sekali ya. Istri saya juga diajarkan tabiat Kristus yang selalu mengampuni. Dia diberikan Kristus kesempatan untuk belajar tabiat Kristus, selalu mengampuni. Oleh karena itu diberikanlah seorang seperti saya ke dalam hidupannya dia. Karena setiap hari saya perlu diampuni. Luar biasa ya. Saudara-saudara, di dalam tenda kita ini, kemah kita, bukannya kita yang merubah orang, tapi kita izinkan orang yang merubah kita. Bukan istri paksa suami, bukan suami paksa istri, atau orang tua paksakan kepada anak-anak. Tetapi harus dilihat apakah mereka melihat Kristus di depan kita. Saudara, kalau ini berhasil, jika ini berhasil saudara-saudara, di dalam pintu yang tertutup, keluarga macam apa kita punya nanti saudara-saudara? Saya setelah keluar dari hospital, saya coba rubah, saya mau panggil istri saya. Saya mau coba rubah metode ini. Saya mau coba rubah metode ini. Tuhan, saya tidak mau pakai cara saya. Saya mau izinkan Tuhan rubah metode ini supaya saya pakai caranya Tuhan. Saudara-saudara, makan waktu cukup panjang ya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan selesaikan pekerjaannya di tenda kecil ini. Supaya di saat orang-orang di dalam kemah kecil ini boleh masuk ke dalam kemah yang lebih besar ini, akan boleh membawa pengaruh yang baik. Oke, puji Tuhan ya. Malam ini temanya yaitu persiapan yang paling penting. Sering sekali kita orang Advent mengatakan persiapan yang paling penting itu belajar banyak-banyak ya. Wah, belajar nubuatan banyak-banyak, hafal itu. Buku Alkitab, kalau bisa baca itu. Jadi kalau orang lain tanya, sudah berapa kali baca Alkitab? Oh, saya sudah 20 kali. Dari Keluaran sampai Wahyu. Nah, ya. Kejadian sampai Wahyu. Thank you. Ya. Maunya itu. Wah, yang dikejar, oh saya sudah belajar semuanya. Ya. Tapi sayangnya di saat masuk ke praktek, wah, takut. Takutnya cuma apa, Bu? Kita cuma takut sama uang. Hah? Khawatir. Padahal belajarnya sudah sering. Tapi di saat waktunya praktek,
Tuhan katakan, serahkanlah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Oh, kita ngerasa kitanya yang miskin toh. Oh, saya yang miskin Tuhan, jadi saya yang butuh diserahkan dong sama orang. Kita tidak pernah merasa kita itu yang ada. Padahal panggilan Tuhan kepada semua orang, Tuhan memanggil Petrus di dalam posisinya, Kemiskinan. di dalam kemiskinannya. Tuhan juga memanggil Matius di dalam kekayaannya. Jadi tidak ada orang yang terlewatkan. Kalau ibu bapak masih bisa makan sehari 2 kali, artinya ibu bapak lah orang yang ada. Ya, kita tidak bisa lihat bahwa oh ternyata yang dipanggil Tuhan yang itu tuh. Tidak. Tuhan memanggil semua kalangan. Dari yang kaya sampai yang miskin pun dipanggil Tuhan. Tidak ada yang, oh gak bisa saya kurang kaya Tuhan, jadi dia aja lah yang dipanggil. Tidak ada. Dan sering sekali kita belajar, kita mencari sesuatu yang penting, yang paling penting itu yaitu, saya harus belajar. Belajar itu baik. Ya, sangat baik. Tapi jangan jadikan belajar menjadi prioritas utama kalian. Tapi di saat kalian mau praktek, tunggunya bertahun-tahun baru bisa praktek. Sementara kalau di Jakarta mau menjadi dokter gigi, hanya butuh kuliah 4 tahun. Langsung praktek ke lapangan. Ada dokter gigi kalau sudah lulus kuliah 4 tahun langsung udah praktek lapangan. Oh gak bisa, kayaknya saya harus belajar lagi. Gak ada. Sekali dia sudah lulus, dia akan lulus selamanya. Dia akan langsung pegang gigi selamanya. Meskipun ya terkadang dia juga harus upgrade, dia punya skill. Dia harus belajar ya. Jadi malam ini kita belajar bahwa yang paling penting yaitu apa? Keluarga. Di balik pintu yang tertutup, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Keluarga. Ibu bapak, anak-anak tidak bisa hanya dimasukkan ke dalam sekolah misi. Di saat anak itu masuk ke dalam sekolah misi, anak itu akan pulang ke rumah. Guess what? Anak itu akan melihat contoh dari ibu dan bapaknya. Apakah ibu dan bapaknya yang mengajarkan dia, memberikan dia motivasi untuk masuk ke sekolah misi? Apakah ibu dan bapaknya menghidupkan iman tersebut? Anak ini tidak akan mengerti. Di saat pulang ke rumah ngelihat, ibunya gimana ya, bapaknya gimana ya, enggak. Kenapa kita mau ikut Tuhan? Karena sebelum kita mengikuti jalan Kristus, Kristus sudah menghidupkan kehidupan tersebut. Makanya kita clear melihat jalan Kristus. Kita tahu, oh kalau kita kesini harus begini. Kenapa kita tahu? Kita lihat contohnya dari Yesus. Anak-anak tidak mungkin bisa melihat contoh kalau ibu bapaknya tidak kemana-mana. Ada juga yang masuk ke dalam bukan sekolah misi. Masukkan anak-anak aktif di dalam gereja. Aktif lah. Finder, nyanyi nak. Tapi at the end, anak-anak tetap akan pulang ke rumah dan melihat, mami daddy, apakah yang engkau pelajari dan engkau dengar di khotbah, apakah itu yang engkau hidupkan di dalam rumah tanggamu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau anak tidak mengerti. Karena apa? Tuhan memberikan contoh. Tuhan memberikan guru bagi anak-anak kita itu siapa? Kita menjadi guru bagi mereka. Sebelum kita ke sana, sebelum kita suruh anak-anak ke sana, kita yang harus menghidupkan lebih dulu. Contohnya harus dari kita. Ibu tadi suami saya katakan ya, sama bapak, suami saya katakan, saya ialah orang yang tidak kenal Tuhan. Suami saya cukup nekat mau menikah dengan saya ya, sangat nekat. Kenapa nekat? Karena kami berpuasa dan kami berdoa. Minta betul-betul signal dari Tuhan. Sehingga di saat suami saya, nanti besok saya cerita ya detailnya. Jadi di saat suami saya mau ikut Tuhan. Ya, apakah mulus? Apakah saya langsung approve di saat suami saya mau ikut Tuhan? Tidak. Ibu tahu, saya hampir mau menceraikan suami saya. Saya mau menceraikan suami saya. Kenapa saya mau ceraikan suami saya? Karena saya bilang sama suami saya, Ramon, aku tidak bisa harus menjadi pasangan seorang pelayan Tuhan. Karena zaman dulu, saya kalau melihat istri pelayan Tuhan,
Kalau kita di Indonesia sering kalau melihat sesuatu yang kita tidak suka, kita sering begini. Ih amit-amit, amit-amit gitu ya. Amit-amit, jangan sampai, jangan sampai. Jadi saya kalau ngelihat istri pelayan Tuhan, istrinya pendeta, istrinya misionaris, istri pelayan Tuhan lah. Saya selalu begini, ih amit-amit, amit-amit, jangan sampai, jangan sampai gitu. Kenapa? Karena ya kayak gini lah. Tidak pakai makeup, hidupnya sederhana. Ya, saya kalau ngelihat tuh biasanya mereka nyamperin saya, Ibu Sandy, saya udah ngelihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, langsung saya gini, amit-amit, amit-amit, amit-amit gitu. Nggak mau. Saya bilang sama suami saya, nggak mau Ramon. Saya bilang sama Ramon, kamu udah gila ya. Mau saya seperti itu. Ramon bilang, saya nggak paksa kamu seperti itu sayang. Tapi Ramon menjadi seorang istri pelayan Tuhan, istrinya harus juga memberikan contoh. Aku kasih contoh apa sama jemaat nanti Ramon, aku bilang. Di saat kamu bisa khotbah, yang ada jemaat bilang apa? Pak Ramon sebelum dihotbahin kita, hotbahin aja dulu istrinya kan gitu. Wah istrinya rambutnya, wah kuteksnya warna-warni, wah bibirnya gitu kan ya. Wah alisnya gitu. Saya bilang sama suami saya nggak bisa. Saya tidak bisa hidup tanpa make up. Ya, karena beauty is me. Saya besar tumbuh di dalam ibu bapak saya selalu bilang saya tuh nggak boleh makan ice ya, ice cube. Saya nggak boleh makan ice cube. Kalau bapak saya tahu saya makan ice cube saya dimarahin. Karena kenapa? Nanti gigi kamu rusak. No, you cannot chew the ice cube katanya. Nanti gigi kamu rusak. Perempuan tidak boleh giginya rusak. Perempuan giginya harus bagus. Dan saya nggak boleh main sama anak-anak. Karena takut saya jatuh. Kenapa? Perempuan itu kulitnya harus mulus. Dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya harus mulus. Jadi dari kecil biasa di brainwash seperti itu. Jadi saya masuklah ke dalam kehidupan yang memang wah number one is beauty is number one for me. Ya. Jadi saya bilang sama suami saya gak bisa. Saya ini orang gila. Jadi saya pergi ke gereja. Tahu apa yang saya lakukan? Saya cari istri yang akan menggantikan saya. Untuk menjadi istrinya suami saya dan untuk menjadi ibu bagi anak-anak saya. Oh saya masuk gereja saya lihat. Ramon, lihat itu perempuan. I think she is a godly girl. Saya bilang godly woman. Saya bilang sama suami saya, kamu mau saya approach dia? Kamu menikah aja sama dia. Suami saya bilang gini, gila kamu. Saya bilang sama suami saya, kamu yang gila. Saya bilang. Kamu ketemuin saya di sini, kamu suruh saya ke sana. Lu yang gila. Saya bilang, enggak, gue enggak gila. Gue bilang gitu. Terus udah gitu, saya bilang sama suami saya, kalaupun kita menikah, kalaupun kita bercerai, jangan pernah ceritakan siapa biological momnya ke anak-anak saya bilang. Karena anak-anak saya pada saat itu masih pada kecil ya. Masih kecil, saya katakan gak usah cerita. Karena anak-anak nanti bingung. Anak-anak sudah benar ngikutin jalur kamu. Jadi jangan ceritain. Biar aja mereka tahu bahwa mamnya ya ibunya yang baru itu saya katakan. Ramon bilang enggak. Kalau Tuhan pilih kamu, selamanya Tuhan akan pilih kamu. Saya bilang enggak. Lalu ibu saya pergi. Saya ini orang suka pesta pora ya. Setiap hari saya pesta ya. Saya pergi pesta, saya punya 2 stand yang selalu ikutin saya. Saya mabuk, pulang-pulang saya make sure saya harus kasih alasan untuk suami saya menceraikan saya. Saya pulang, saya mabuk, asisten saya angkat saya. Suami saya katakan ada apa dengan ibu? Ibu mabuk pak. Oh ya. Saya mabuk, saya tidur. Setiap malam saya selalu ingat. Suami saya selalu mendoakan di kaki saya. Dia selalu bilang begini, Tuhan bukan saya yang pilih Sandy, tetapi Tuhan yang pilih Sandy untuk saya. Begitu juga Tuhan pilih saya. Tuhan saya tidak akan tinggalkan wanita ini kapanpun. Saya hanya minta engkau memberikan saya kesabaran untuk menunggu wanita ini. Kapanpun dia bisa mendampingi saya. Setiap saya pulang mabuk, saya hanya didoakan seperti itu Bu. Akhirnya saya suatu hari, saya ini orangnya gak bisa bangun pagi. Ya karena saya
Itulah ya, kita orang suka mabuk. Jadi pagi jadi malam, malam jadi pagi. Dan saya ini tahu di sini sebutnya apa ya? Saya ini materialistis. Saya ini cewek matre. Jadi saya ini suka cari pacar yang jadi bos. Kalau cari pacar karyawan saya. Karena saya harus make sure saya bangun siang terus gitu ya. Jadi saya menikahlah dengan suami saya. Kamar saya itu selalu hitam, bukan hitam ya. Maksudnya saya make sure tidak ada matahari masuk ke kamar saya. Karena saya nggak suka kalau terlihat ada matahari. Suatu hari di saat setiap kali saya pulang, Ramon tuh selalu berada di mejanya dia. Ya, yang dimana saya baru tahu di saat saya ikut Tuhan, dia baca buku Roh Nubuat. Saya dulu nggak tahu. Dia baca buku Roh Nubuat, baca terus. Terus saya ngelihat dia, saya bilang, masih baca aja loh, gitu kan. Dia bilang, iya. Oh, gitu. Nanti kabarin gue ya kalau lo udah gak baca lagi. Udah gue mau pergi lagi, udah. Saya shopping. Wah, saya habisin terus duitnya dia. Habisin, wah beli yang paling mahal, apa-apa. Dia dapat laporan gak pernah marah. Tumben ini orang gak pernah marah. Biasanya kalau dulu saya belanja, dia tuh selalu tes saya kalau belanja. Belanja misalnya grocery ya, dia selalu tanya, ayo itu apel harganya berapa? Saya selalu bilang, mana gue tahu apel harganya berapa? Inilah kalau rumah itu harus tahu harganya berapa. Bodoh amat gitu ya. Gue gak perlu tahu itu harganya berapa, kalau gue mau ambil, gue ambil aja kan gitu. Jadi tapi tumben di saat dia ikut Tuhan, dia gak pernah tanya. Saya habisin duitnya, dia gak pernah tanya. Ya, orang yang seperti ini akhirnya mulai melirik. Kenapa ya? And then especially saya melihat suami saya banyak perubahan. Lalu suatu hari tanpa dia tahu, saya mengambil satu buku di mejanya dia. Tanpa dia tahu. Saya ambil satu buku, saya ke kamar saya, dan dia pagi-pagi dia bilang, saya harus pergi. Oke, pergilah kamu. Ini pagi-pagi. Oke, bye. Dia pergi. Lalu saya penasaran ada buku yang saya ambil dari mejanya dia. Saya ambil buku itu. Saya mulai baca buku tersebut. Waduh Bu, tahu ya rasanya kayak sekarang kita sedang kena heat wave ya. Rasanya haus terus ya. Dan rasanya kalau ibu minum segar kan? Itu exactly perasaan saya di saat saya baca buku itu. Tahu itu buku apa? Step to Christ. Saya baca itu. Wah, saya menangis. Saya katakan, Tuhan, ini semua jawaban di seumur hidup saya yang saya cari. Kenapa ada di buku ini? Saya nangis. Tapi saya gak suka. Saya buang itu buku. Saya buang gitu. Ya drama lah ya, kayak drama Korea lah Bu ya. Buang, gitu. Tapi karena saya udah merasakan segarnya, saya ambil lagi. Nangis. Saya baca lagi. Saya marah lagi, saya lempar lagi. Saya ambil lagi, saya lempar lagi, saya marah lagi. Begitu-begitulah. Sampai akhirnya saya nyerah. Saya baca, saya nangis. Gitu tiba-tiba ada yang ketuk. Saya kaget. Siapa? Saya bilang. Lalu suami saya bilang, ini aku. Kenapa sih pulangnya cepet-cepet? Makanya itu curtain jangan pernah ditutup. Jadi kamu gak tahu di luar itu gelap atau terang. Tapi karena saya gengsi, saya tidak mau terlihat bahwa saya menangis karena buku yang saya ambil di mejanya dia. Saya langsung ke WC, saya hapus. Saya buka, saya bilang, udah pulang? Udah, makanya itu buka, itu jendela. Saya buka jendela. Ibu tahu, ternyata sudah malam. Dan ternyata saya baca buku itu dari pagi hingga malam. Saya kaget. Saya masuk ke dalam ruangan pakaian saya. Ruangan pakaian saya itu kira-kira setengah dari ruangan ini ya. Seperempat lah dari ruangan ini ya. Saya masuk ke dalam ruangan pakaian saya mulai ngelihat ke atas langit. Wah, kuat juga lu ya. Siapa lu? Saya bilang gitu. Wih, gak kelihatan tapi kuat ya, saya bilang. Kok bisa, gue bisa baca gitu ya. Dulu tuh saya paling gak suka gitu. Akhirnya besoknya saya mulai baca terus. Setiap hari saya mulai baca. Ingat ya, saya tidak pernah bisa pagi. Tidak pernah sejarah hidup saya bisa bangun pagi. Setelah saya baca itu berminggu-minggu,
Suatu hari saya keluar dari kamar saya jam setengah 4:30 lah ya, 4:30, 4:30 bilangnya, 4:30 pagi. Saya keluar, ibu bapak bayangkan Ramon sudah melakukan worship subuh bertahun-tahun di tempat itu. Dia komit dan konsisten. Saya ingat karena kenapa? Karena setiap saya pulang mabuk saya selalu lihat dia sedang baca. Saya keluar, puji Tuhan suami saya tidak kaget ya. Kalau saya kaget saya udah kabur lagi bu gitu ya. Gitu kalau dia gini wow gitu kan. Saya bilang wow gak mau gitu kan. Langsung saya kabur gitu ya. Lalu dia ngelihat saya, dia gak ngelihat saya, dia baca. Saya buku, saya keluar. Biasa ya pride yang tinggi ya. Saya bilang gue mau duduk ya. Gue mau duduk doang gitu. Udah duduk. Baca gitu. Udah ya gue masuk. Udah. Besoknya saya datang lagi. Terus saya bilang sama suami saya, denger ya, bukan karena lu ya, gue bisa bangun dan baca. Ini buku, denger gitu. Suami saya bilang, iya, saya masuk lagi. Besoknya saya datang lagi, denger ya, pokoknya bukan karena lu, inget lu gitu. Iya. Besoknya saya datang lagi. Yang tadi saya marah-marah, sekarang saya mulai gak marah. Yang tadi saya duduknya jauh sama dia, udah mulai saya dekat sama dia. Udah mulai saya nanya, Ramon, buku aku udah habis. Aku harus baca buku apa lagi? Ramon mulai lihat saya. Kamu mau baca tentang apa sayang? Aku mau baca tentang keluarga dan aku mau baca tentang tugas aku menjadi seorang istri dan ibu seperti apa. Ada Ramon bilang baca aja Adventist Home. Saya baca. Selama 2 tahun. Setiap subuh, setiap hari kerjaan saya hanya membaca Alkitab dan buku Roh Nubuat. Saya matikan sosial media saya buang handphone saya, puji Tuhan, bukan saya buang, saya minta alasan sama Tuhan supaya handphone saya hilang dan puji Tuhan langsung dibuat hilang sama Tuhan. Dan saya bilang Tuhan thank you. Karena kenapa? Melalui handphone ini semua teman-teman arisan saya pada telepon saya. Saya bilang Tuhan saya gak bisa nolak mereka. Tapi kalau handphone saya hilang, ada alasan bagi saya untuk gak beli handphone lagi. Sampai kamu kasih tahu kapan saya beli handphone lagi. Saya buang itu, Tuhan buat hilang handphonenya. Jadi setiap hari saya hanya baca Alkitab dan buku Roh Nubuat. Sehingga suatu hari saya bertanya sama suami saya. Ramon, kamu tahu ya, aku tuh bukan orang yang hanya suka belajar. Kalau cuma belajar-belajar, untuk apa? Saya suka praktek yang sesungguhnya, saya katakan. Melalui Alkitab dan buku Roh Nubuat, aku diajarkan berbeda. Aku diajarkan bahwa fungsi aku sebagai seorang istri itu di bawah dari kamu. Kalau aku dulu diajarkan bahwa apa? Suami istri kita equal. Ternyata di mata Tuhan tidak boleh. Ini tetap pemimpin. Ini di bawahnya pemimpin. Makanya Sarah memanggil Abraham sebagai tuannya. Bukan karena Abraham ditaktor dengan Sarah. Tidak. Melainkan kenapa Sarah memanggil Abraham sebagai tuannya. Karena di saat Sarah melihat Abraham. Dia melihat Tuhan berada di samping hidup Abraham. Lalu saya katakan oleh suami saya. Saya harus belajar menurut dengan suami saya. Itu yang diajarkan oleh Alkitab dan Roh Nubuat. Ibu bapak, tidak ada library di dalam hidup saya menurut dengan seorang laki-laki. Saya dari kecil diajarkan oleh orang tua saya, kamu harus independen, kamu harus cerdas. Dan muda saya selalu jadi seorang pemimpin. Saya tidak mau, is the big no-no for me. Saya katakan sama suami saya, kalau kamu bisa 1, gue bisa 2. Jadi saya sama suami saya seperti beradu terus. Tapi di saat saya belajar firman Tuhan, saya katakan, saya harus belajar menurut. Jadi sayang, tolong kasih tahu saya. Di saat kita baca semua buku ini, kita mau kemana hidup kita? Saya bilang sama suami saya. Suami saya ngelihat saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena saya masih dandan pada saat itu ya. Masih make up, masih dandan. Lalu dia bilang gini, sayang kamu mau yang jujur atau yang bohong? Saya bilang maksudnya apa bohong? Up to you, saya mau yang jujur. Lalu suami saya katakan, kamu siap yang jujur? Sangat siap sayang. Katakan.
Lalu dia bilang, dari cara engkau berpakaian, suatu hari Tuhan akan merubahkan cara engkau berpakaian, tidak tahu kapan. Tapi kamu siap hidup seperti itu? Karena Ramon tahu, Sandy tidak bisa jauh dari kecantikan. Dia tahu itu, dia tahu di saat Sandy mengatakan iya, berarti ada suatu pengorbanan yang besar yang Sandy akan lakukan. Lalu saya katakan dengan Ramon, saya siap Ramon, apalagi? Lalu Ramon katakan, sayang apapun harta yang bermilik kita, atas nama kita, dari rumah, properti, tanah, semuanya ya, kita akan serahkan semua sama Tuhan. Kamu sama aku, kita akan belajar hidup, makanan dan pakaian cukup bagi kita. Kamu siap hidup seperti itu? Saya katakan, siap Ramon. Apalagi? Suami saya katakan, Tuhan akan membawa kamu ke dalam posisi yang dimana dia mengizinkan kamu akan melihat kekecewaan yang begitu sangat besar di dalam hidupmu. Kekecewaan itu akan datang dari keluargaku yang sudah tiga generasi Advent. Kekecewaan itu akan datang dari gerejaku. Kekecewaan itu akan datang dari pendeta-pendeta. Kekecewaan itu akan datang dari pekerja-pekerja Tuhan. Tapi sayang, kamu siap melihat kekecewaan itu? Saya katakan oleh suami saya. Bahkan suami saya katakan mungkin kekecewaan itu akan datang dari aku sendiri. Kamu siap untuk selalu menyembah Tuhanmu? Saya katakan oleh suami saya. Siap sayang. Apalagi? Lalu suami saya, bapak. Untuk para bapak ya. Untuk bisa memenangkan istri bapak. Ya. Dia pegang tangan saya. Dia katakan. Sayang, kalau Tuhan berkehendak. Kalau kamu selalu mencari hiburan semuanya di dalam firman Tuhan. Dan kamu mau setia dan tulus mendampingi aku mencari Tuhan kita. Aku janji sama kamu. Aku akan minta Tuhan untuk mengizinkan aku sama kamu dan anak-anak untuk bisa masuk kerajaan surga sama-sama. Ibu. Saya kasih tahu ibu ya. Saya pernah bu pacaran mau dikasih private jet. Bang, ya, muda. Mau apa sayang? Mau beli apa? Private jet? Saya kasih. Tapi tidak ada satupun pria yang dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan memberikan surga bagi saya. Dan saya katakan oleh suami saya. By the grace of God, kemanapun Tuhan membawa kamu. Meskipun aku akan hidup miskin dengan kamu. Meskipun aku akan hidup kebingungan dengan kamu. Meskipun aku akan hidup dengan kekecewaan dengan kamu. By the grace of God. Kalau Tuhan mengizinkan. Aku akan dampingi kamu. Dengan penuh tenaga aku. Aku akan melayani kamu dengan penuh tenaga aku. Ibu bapak. Itulah persiapan yang paling penting. Di saat kita masuk di dalam detik-detik kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ibu bapak pulang ke rumah. Minta maaf oleh istrinya. Minta maaf oleh suaminya. Ramon diberikan orang seperti Sandy. Bukan untuk Ramon membetulkan Sandy. Tetapi melalui orang seperti Sandy ternyata Tuhan sedang mengundang dia untuk dekat sama Tuhan. Supaya dia diperbarui, supaya dia bisa menobatkan orang seperti Sandy. Ibu bapak diberikan suami atau istri yang sangat jauh mengenal Tuhan. Tidak bahkan mengenal Tuhan, bahkan tidak ada harapan. Untuk apa? Supaya itu undangan ibu bapak untuk langsung bertemu dengan Tuhan Anda. Minta Tuhan ubahkan saya Tuhan. Supaya saya bisa menjadi harapan bagi pasangan saya. Bukan semata-mata untuk menobatkan pasangan ibu bapak. Begitu juga kita mempunyai pelayanan. Pelayanan itu kita minta bukan untuk kita menobatkan jemaat. Tetapi melalui pelayanan itu kitalah yang sedang ditobatkan oleh Tuhan. Kitalah yang sedang latihan. Kitalah yang sedang diajarkan cinta tanpa syarat oleh Tuhan. Bagaimana kamu mau melayani bila orang itu terus menyakiti kamu. Tapi Tuhan katakan kalau kamu mempunyai ketulusan. Aku akan memegang tangan kananmu. Aku akan mendampingimu. Dan aku akan memberikan engkau kemenangan. Dengan cara apa kita mempunyai ketulusan? Kita akan terus disakiti setiap hari. Baru kita bisa kuat. Baru kita punya hati yang tulus. Ketulusan itu bukan dengan cara orang disingkirin. Tidak. Jadi ibu bapak.
Ya, kedatangan Ramon sama Sandy bukan membawa euforia di dalam kehidupan ibu bapak. Ibu bapak keluar, ibu bapak berdoa, Tuhan saya ingin pertobatan seperti Ramon dan Sandy. Di saat ibu bapak bilang amin, biasanya musuh bebuyutan itu langsung datang. Dan ibu bapak bilang, Tuhan kok begini jawabannya? Ibu, bapak, itulah jawaban dari doa Anda. Karena Anda minta semakin dekat dengan Tuhan Anda. Sehingga Tuhan harus mengirimkan krisis itu supaya Anda mencari Tuhan dengan hati Anda. Jadi ibu bapak, yang paling penting, persiapan yang paling penting di dalam hidup kita. Yaitu apa? Mencari Tuhan dengan keluarga kita ya. Saudara-saudara, saya ingin menutup malam hari ini. Mungkin ada yang boleh memainkan musik. Banyak yang kita pelajari, saudara-saudara. Konklusi pertemuan kita malam hari ini, ternyata bukan mencari metode bagaimana caranya menginjil. Conclusion ya, kesimpulan dari semua pertemuan kita ini adalah bagaimana orang boleh melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini adalah suatu investasi ya, bukan investasi dalam arti dunia. Kalau kita mau melakukan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan semua kebenarannya. Nanti segala sesuatu Tuhan akan tambahkan. Saudara mungkin punya rumah tangga yang tidak harmonis, mungkin retak, mungkin sudah tidak punya keluarga lagi, bukan artinya saudara tidak punya kemah. Kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Semua kita mempunyai kesempatan yang sama. Sesudah kita beres di dalam tenda kita, saudara-saudara. Luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Kita melihat segala sesuatu dengan perspektif yang berbeda, saudara. Barulah semua badai macam apapun kita hadapi dengan senyum. Tidak ada yang boleh meretakkan ini rumah tangga ini. Karena apa, saudara? Kita sudah melalui semua macam badai di dalam tenda kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan memanggil kami. Sementara musik dimainkan dan ada lagu yang mungkin dinyanyikan, biarlah Tuhan kami mengosongkan hati kami Tuhan. Kami boleh menyerap semua yang kami sudah terima sepanjang minggu ini. Malam ini kami boleh disadarkan apa yang paling penting untuk kami siapkan, yaitu di dalam tenda di saat pintu-pintu tertutup tidak ada manusia pun melihat kami. Kami diminta untuk melakukan sesuatu yang benar. Bukan karena pujian, bukan karena balasan, bukan karena suatu upah, tetapi karena itulah Kristus. Tuhan, apabila pintu-pintu kami tertutup Tuhan, tidak ada yang melihat, biarlah kami menjadi orang Kristen yang baik, yang benar. Supaya kami boleh dilihat oleh istri, oleh suami, oleh anak-anak kami, oleh orang tua kami, yang mana kami rindu untuk menjadi Injil bagi mereka. Tuhan, pada saat ini, Tuhan ini perbaiki dengan rindu untuk kami masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Tuhan, hamba-Mu ingin memanggil untuk maju ke depan. Sementara mata kami tertutup, kami masih berdoa dalam hati kami masing-masing. Berseru padamu Tuhan. Apabila ada seorang yang rindu untuk membaktikan dirinya masuk ke dalam satu kehidupan baru bersama Kristus. Melalui baptisan yang kudus. Sebagaimana Yesus telah dibaptis. Saya ingin mengundang untuk maju ke depan.